Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2021 dengan NIM 2101015011010 dari kelas A2. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar analisis real, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep barisan konvergen dan pembuktiannya. Nah, sebelumnya di jenjang SMP dan SMA kita sudah mendapatkan materi atau sudah mempelajari konsep barisan, di mana barisan itu merupakan urutan dari bilangan-bilangan dari kiri ke kanan, di mana menggunakan pola atau aturan tertentu. Jadi kita ketahui barisan itu ada barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Jadi di sini saya mengambil 2 buah contoh barisan. Di sini ada barisan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi untuk bilangan yang muncul setelah angka 10 ini kita pasti sudah mengetahui bahwa bilangan yang muncul itu 12. Karena kita sudah mengetahui bahwa barisan ini merupakan barisan yang polanya setiap suku selanjutnya itu ditambah dengan 2, atau kita bisa mengatakan bahwa barisan ini merupakan barisan bilangan genap. Jadi kita cukup mendaftar anggota-anggota bilangan genap. Kemudian untuk yang barisan yang kedua ada barisan 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maka kita juga pasti sudah bisa menebak bahwa angka yang muncul selanjutnya itu 0, karena kita sudah mengetahui bahwa pola dari barisan ini yaitu 0, 1, 0, 1. Lalu ini sedikit konsep mengenai barisan seperti yang diajarkan pada SMP dan SMA. Kemudian bagaimana sih konsep barisan bilangan pada bilangan real? Jadi pada bilangan real itu barisan didefinisikan sebagai fungsi dari himpunan bilangan asli atau biasanya disimbolkan dengan huruf N kapital ke suatu himpunan yang termuat di himpunan bilangan real atau biasanya disimbolkan dengan bilangan huruf R kapital. Nah, adapun contoh barisannya di sini saya mengambil barisan yang tadi yaitu barisan 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Karena di barisan kita kenal adanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya, dan di mana suku pertama itu biasanya disimbolkan dengan U1, A1, X1 atau lain sebagainya. Jadi di sini 2 ini merupakan suku pertama dari barisan. Berarti 2 itu merupakan U1. Kemudian U2-nya atau suku keduanya itu 4. Kemudian U3-nya atau suku ketiganya itu 6, U4 atau suku keempatnya itu 8 dan seterusnya untuk sampai suku ke N, berarti kita suku ke N-nya itu UN. Jadi berdasarkan definisi ini dan contoh ini kita bisa mempersingkat definisi dari barisan itu. Jadi barisan pada bilangan real itu merupakan fungsi. Misalkan kita ambil fungsi U yang memetakan himpunan bilangan asli N ke himpunan bilangan real atau L. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini kita tetap mengambil barisan yang tadi, barisan bilangan genap, yakni barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, karena tadi didefinisikan bahwa barisan itu pada bilangan real merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real, berarti kita ambil himpunan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian 1 ini oleh fungsi U dipetakan ke bilangan real 2, untuk bilangan asli 2 oleh fungsi U dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8 dan begitupun seterusnya. Nah, jadi kita perhatikan di sini nilai 2 di sini itu merupakan nilai U, fungsi U pada 1, atau bisa kita simbolkan dengan U1. Atau di barisan biasanya kita menggunakan bilangan atau huruf berindeks, di mana indeksnya di sini menunjukkan
menunjukkan bilangan asli. Jadi di sini nilai n-nya itu menunjukkan indeks. Jadi di sini untuk nilai 4 di sini sama saja dengan nilai U pada 2, atau bisa kita simbolkan dengan U2. Begitupun untuk ini 8, nilai 8 ini merupakan nilai U pada mohon maaf salah ketik, pada 4. Jadi 8 ini bisa kita simbolkan dengan U4. Kemudian saya mengambil contoh yang lain. Di sini ada sebuah barisan X, atau sama saja dengan barisan XN, karena tadi berdasarkan definisi barisan pada bilangan real bahwa barisan itu merupakan fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real, maka kita tuliskan bahwa barisan XN itu sebagai fungsi X yang memetakan himpunan bilangan asli N ke himpunan bilangan real. Berarti untuk himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 kita petakan ke bilangan real, kita dapatkan 1 itu dipetakan ke X1, 2 kita petakan ke X2, 3 kita petakan ke X3, 4 dipetakan ke X4, dan seterusnya sampai bilangan asli N kita petakan ke Xn. Untuk barisan itu, barisan biasanya disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital, atau bisa juga disimbolkan dengan kayak gini XN, terus kita menggunakan kurung biasa, atau menggunakan definisi dari barisan itu, tapi tetap menggunakan kurung biasa. Jadi seperti ini, dalam kurung XN di mana N anggota bilangan asli. Atau di sumber-sumber lain ada juga yang menuliskan seperti ini. Nah, berbeda untuk penulisan himpunan dari nilai barisan itu. Nah, kalau himpunan kita menggunakan kurung kurawal, tetapi untuk yang yang ada di dalam kurung itu sama saja dengan yang berada pada barisan. Jadi kita tetap menggunakan definisi dari barisan itu, yakni barisan XN di mana N anggota bilangan asli, tetapi yang membedakan antara penulisan barisan dan himpunan itu, kalau barisan menggunakan kurung biasa, sedangkan kalau himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Oke, di sini saya memberikan sebuah contoh. Di sini barisannya yaitu barisan X, yakni barisan dengan rumus umum min 1 pangkat N, di mana N anggota bilangan asli. Jadi barisan ini ditandai dengan kurung biasa. Kemudian kita apabila kita mendaftar anggotanya, berarti min 1 pangkat 1 kita dapatkan min 1, min 1 pangkat 2 itu 1, min 1 pangkat 3 itu min 1, minus 1 pangkat 4 itu 1. Jadi kita dapatkan barisan-barisan dari barisan X itu yakni barisan min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk penulisan himpunan dari barisan X ini sama saja seperti yang tadi, kita tetap menuliskan definisi dari barisan tersebut, yakni min 1 pangkat N, di mana N ini anggota bilangan asli, tetapi kita menggunakan kurung kurawal. Nah, di mana kurung kurawal ini menandakan bahwa itu merupakan himpunan dari nilai-nilai barisan. Nah, kalau tadi dalam penulisan barisannya itu kita mendaftar semua anggota-anggotanya, tetapi kalau di penulisan himpunannya kita cukup mengambil satu kali anggota yang muncul beberapa kali. Di sini kita lihat min 1 muncul di suku pertama, kemudian min 1 muncul lagi di suku ketiga, suku kelima, dan seterusnya. Jadi kita cukup mengambil satu kali dari min 1 ini. Begitupun untuk 1, karena 1 di sini muncul di setiap suku yang genap, berarti kita cuma tuliskan satu kali. Jadi himpunan nilai barisan dari X ini yaitu min 1,1. Nah, kemudian untuk mendefinisikan barisan, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara mendaftar seperti yang di sebelah kiri, yaitu dengan mendaftar atau melis semua anggota-anggotanya. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu membuatkan rumus umum dari barisan tersebut. Seperti contoh yang ini, barisan bilangan genap kita daftar apa bilangan genap itu, berarti kita tulis 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian dengan cara yang kedua itu kita cukup membuat rumus umum dari bilangan genap, di mana rumus umum dari bilangan genap itu sama dengan 2N. Jadi kita cukup menuliskan barisan X itu sama dengan barisan 2N, di mana N anggota bilangan asli. Begitupun untuk contoh yang kedua dan ketiga, kalau di sebelah kiri itu kita mendaftar semua anggotanya, kalau di sebelah kanan kita membuat rumus umum dari barisan tersebut, di mana
Nah, di sini untuk contoh yang kedua, yang ketiga, dua sama yang ketiga, untuk yang di sebelah kiri merupakan barisan jika kita mendaftar semua anggotanya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu tetap barisannya, tetapi kita menggunakan rumus umum dari barisan itu. Berarti 1/1, 1/2, 1/3 dan seterusnya kita rumuskan sebagai 1/m, di mana m ini anggota bilangan asli, berarti m ini nilainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitupun untuk contoh yang ketiga. Nah, jadi pada barisan bilangan real itu ada dikatakan barisan yang terbatas. Nah, barisan xn itu dikatakan terbatas ke atas jika terdapat bilangan real k sehingga xn ini kurang dari atau sama dengan k untuk setiap bilangan asli n. Adapun contoh dari barisan terbatas ke atas ini, misalkan saya ambil barisan dari min tak terhingga dan seterusnya, min 2, 0, 2, 4, 6 sampai 6. Terus kita bisa mengambil bilangan misalkan bilangan 7. Nah, perhatikan 6 ini kurang dari 7, sedangkan 7 ini tidak termasuk dari anggota dari barisan tersebut. Berarti bisa kita katakan bahwa barisan ini terbatas ke atas. Kemudian untuk barisan yang terbatas ke bawah, nah barisan xn itu dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat bilangan real m sehingga xn ini lebih besar atau sama dengan m untuk setiap bilangan asli n. Jadi kalau misalkan saya mengambil barisan seperti barisan bilangan caca, berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan jika kita mengambil nilai m ini sama dengan min 1, berarti min 1 kan 0 itu kan kurang lebih besar dari min 1, berarti bisa kita katakan bahwa barisan ini terbatas ke bawah. Kemudian barisan xn itu dikatakan terbatas jikalau barisan itu terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jadi kalau misalkan ada barisan itu terbatas ke atas terus terbatas juga ke bawah, berarti barisan itu dikatakan barisan yang terbatas. Kemudian di barisan bilangan real itu ada juga operasi barisan seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, baik itu perkalian antar dua barisan ataupun perkalian dengan skalar, ataupun dan yang operasi yang terakhir yaitu pembagian barisan. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah barisan X atau biasanya disimbolkan dengan barisan xn, dan barisan yang kedua itu barisan y, yakni barisan yn, maka barisan baru yang terbentuk dari penjumlahan dua barisan tadi kita dapatkan suku-sukunya, yaitu untuk suku-sukunya itu barisan xn tambah yn, di mana n-nya anggota bilangan n. Jadi untuk barisan yang baru hasil dari penjumlahan dua barisan ini, berarti suku pertamanya itu sama saja dengan suku pertama barisan x ditambah suku pertama barisan y. Kemudian untuk suku kedua dari barisan hasil operasi dari dua barisan ini, berarti x2 ditambah y2. Kemudian suku ketiga dari hasil operasi barisan x tambah y itu x3, y3 dan seterusnya sampai untuk suku ke n. Berarti suku ke n dari penjumlahan barisan ini sama saja dengan xn ditambah yn. Begitupun untuk pengurangan. Jadi barisan baru yang terbentuk dari pengurangan dua barisan ini sama saja dengan barisan-barisan xn dikurangi yn, di mana n-nya ini bilangan asli. Jadi untuk suku pertama dari barisan yang ini itu x1 dikurang y1. Kemudian suku keduanya itu x2 kurang y2. Suku ketiganya itu x3 kurang y3, dan suku ke n-nya yaitu xn dikurang yn. Begitupun untuk perkalian. Kemudian untuk di sini operasi pembagian, karena kita ketahui bersama bahwa pada operasi pembagian penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, maka jika kita membagi barisan X dengan barisan Z, berarti nilai-nilai atau nilai dari suku-suku pada barisan Zn itu tidak boleh sama dengan 0, supaya kita dapatkan nilai yang terdefinisi.
Jadi kalau misalkan barisan Z itu sama dengan ZN, kemudian ada barisan X sama dengan barisan XN, maka barisan X dibagi barisan Z itu sama saja dengan barisan yang suku-sukunya yakni XN dibagi ZN, di mana N ini anggota bilangan asli. Itulah tadi sedikit konsep mengenai barisan pada bilangan real. Selanjutnya kita beralih ke barisan konvergen. Nah, apa sih itu barisan konvergen? Jadi di sini kita akan mendefinisikan barisan konvergen dengan menggunakan pendekatan ekor barisan. Jadi dikatakan bahwa sebuah barisan itu dikatakan konvergen ke bilangan L jika cepat atau lambat semua ekor dari barisan tersebut dapat dibuat sedekat mungkin ke bilangan L. Jadi bilangan L ini bisa saja bilangan bulat ataupun bilangan asli. Jadi di sini saya mengambil barisan XN dengan rumus umumnya yaitu 1/n untuk setiap n anggota bilangan asli. Maka kita mendaftar anggotanya, kita dapatkan barisan 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya sampai 1/n. Nah, apabila kita menghapus 3 suku pertama dari barisan ini, sini kita perhatikan yang warna merah, apabila kita hapus maka kita mendapatkan barisan baru yang suku pertama dari barisan itu yakni 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Nah, daerah yang berwarna kuning ini dikatakan sebagai ekor dari barisan XN tadi. Jadi daerah yang warna merah ini merupakan suku-suku yang dihapus, dan sisa dari suku-suku yang dihapus itu dikatakan sebagai ekor barisan dari barisan tersebut, atau ekor barisan dari barisan XN tadi. Jadi definisi secara umum dari ekor barisan itu dikatakan jika barisan XN yakni barisan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai XN yang merupakan barisan bilangan real. Nah, jika terdapat M bilangan asli, maka ekor M dari barisan XN itu merupakan barisan XM, yang dimana barisan itu barisan XM tambah N, dimana N-nya anggota bilangan asli. Atau bisa kita daftar anggotanya, barisan XM itu barisan XM tambah 1, XM tambah 2 dan seterusnya. Nah, misalkan kita ambil contoh yang tadi, barisan XN yakni barisan 1/n, maka barisannya itu 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya sampai 1/n. Nah, jika kita mengambil nilai nilai M-nya yaitu 4, maka ekor barisan dari XN itu sama saja dengan barisan X4. Berarti 4 suku pertamanya kita hapus. Jadi kita dapatkan barisan baru yakni barisan X4 tambah 1, X4 tambah 2, X4 tambah 3 dan seterusnya. Jadi barisannya kita dapatkan yaitu barisan X5, X6, X7, X8 dan seterusnya. Berarti kalau X5 kita mulai dari 1/5. Berarti barisan X4 atau ekor barisan dari XN ini kita dapatkan yakni 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 dan seterusnya. Kemudian perlu kita ketahui, jika kita mengambil sebarang P anggota bilangan asli, maka suku ke P dari ekor barisan atau barisan XM itu merupakan suku ke P plus M dari barisan XN. Misalkan kita tetap mengambil barisan yang tadi, yakni barisan XN, yaitu 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Kemudian tadi kita dapatkan barisan XM-nya yaitu 1/5, 1/6, 1/7 dan seterusnya sampai 1/n. Nah, misalkan kita ambil nilai P-nya yaitu 2, maka kita perhatikan suku kedua pada barisan XM itu kan 1/6. Maka untuk pada barisan ke XN, 1/6 ini merupakan suku ke P plus M, berarti 2 plus M-nya tadi kita ambil 4, berarti 2 plus 6, berarti suku ke-6. Jadi kita perhatikan di sini di XN, kita dapatkan suku ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapatkan suku ke-6-nya yaitu 1/6. Jadi 1/6 di barisan X6 merupakan suku kedua, pada barisan XN merupakan suku ke-6. Kemudian di sini perhatikan dari barisan XN 1/n tadi,
setiap suku-sukunya kita plot di sebuah diagram Cartesius, maka kita dapatkan untuk suku pertama itu berada di titik 1,1, suku kedua itu berada di 2,0,5, suku ketiga ada di sini 3,0,33, suku keempat itu berada di 4,0,22, suku kelima itu di sini, suku keenam itu di sini di tanda panah ini, suku ketujuh itu di sini, suku ke-8 itu di sini, suku ke-9 itu di sini. Kemudian kita perhatikan sampai ke suku ke-19 di sini itu titiknya sudah hampir mendekati 0. Jadi untuk suku ke-100, suku ke-1000 dan seterusnya itu titik-titiknya hampir sekali mendekati 0, tetapi nilainya itu tidak pernah menyentuh 0. Jadi kalau misalkan kita sambungkan, kita buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut seperti garis yang merah ini, kita lihat bahwa garis itu akan mendekati atau akan berhimpit ke 0 tetapi tidak menyentuh 0. Nah, kalau misalkan barisan-barisan itu bentuknya seperti ini, atau secara intuitif atau secara visual kita bisa mengatakan bahwa barisan itu konvergen ke 0. Karena nilai-nilai dari barisan itu semakin ke kanan semakin mendekati 0. Kemudian perhatikan kembali kurva atau grafik dari barisan yang tadi. Apabila kita membuat sebuah pita yang lebarnya entah apa, tidak tahu, kita perhatikan jika di sini lebarnya di sini kayaknya 2. Di sini kita perhatikan bahwa barisan-barisan tersebut, suku-suku pada barisan-barisan tadi, barisan 1/n itu semuanya masuk ke dalam pita. Nah, jadi pita ini kita bisa perbesar, bisa pula dipersempit. Jadi kalau misalkan kita perbesar pita tersebut dan selalu ada ekor barisan yang berada di pita tersebut, maka bisa dikatakan bahwa barisan itu konvergen ke titik. Jadi sebelumnya mohon maaf saya lupa menjelaskan bahwa pita ini kita buat pita yang mengapit garis 0, garis Y sama dengan 0, atau garis yang menjadi titik konvergen dari barisan tadi. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Sini tetap ada sebuah grafik di mana di sini ada pita baru, yakni pita yang lebih sempit dari pita biru yang sebelumnya. Di sini ada pita merah. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk suku kedua yang ini, suku kedua dan suku seterusnya itu sudah masuk ke dalam pita, tetapi suku pertama itu berada di luar pita. Jadi kalau misalkan sudah ada suku-suku dari barisan itu yang masuk ke dalam pita, berarti bisa kita katakan bahwa ada ekor barisan dari barisan tersebut yang masuk ke dalam pita. Nah, berarti jika ada ekor barisan dan semua suku-suku pada ekor barisan tersebut berada di dalam pita, maka bisa kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen ke titik 0, ke titik yang menjadi titik konvergenan tadi. Jadi di sini diperhatikan bahwa mulai dari garis ini dan seterusnya itu tetap masih ada di dalam pita. Jadi kita katakan barisan 1/n ini konvergen ke 0. Nah, misalkan kita mengambil lebar dari pitanya ini 2 epsilon, maka bisa kita katakan bahwa titik atas dari pita tadi itu sama saja dengan 0 ditambah epsilon, karena garis yang merah ini sama saja dengan menggeser sejauh epsilon ke atas. Kemudian untuk yang batas bawahnya sama saja dengan 0 dikurang epsilon, karena kita sama saja menggeser epsilon dari garis 0 sejauh epsilon ke bawah. Kalau misalkan kita
ambil nilai epsilonnya yaitu 1/2. Berarti kita dapatkan batas atas dari pita itu 0 tambah 1/2, yakni 1/2 yang nilainya itu 0,5. Kemudian kalau batas bawahnya berarti 0 kurang 1/2 atau sama saja dengan min 0,5. Kemudian untuk lebar dari pita ini cukup mengurangkan 0,5 dikurang 0,5 min 0,5, jadi kita dapatkan 1. Lebar dari pita ini 1. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap epsilon positif ada ekor barisan dari barisan 1/n, sehingga semua suku pada ekor barisan berada pada pita 0 tambah epsilon, 0 kurang epsilon. Jadi kita katakan bahwa barisan 1/n ini konvergen ke 0. Lalu bagaimana pendefinisian kekonvergenan pada barisan secara umum? Kan ini kita mengambil contoh, lalu bagaimana kalau secara umumnya? Jadi secara umum barisan Xn dikatakan konvergen ke bilangan L jika tadi itu dikatakan bahwa ada ekor barisan, sehingga setiap suku-suku pada ekor barisan tersebut berada di dalam pita, yakni pita L kurang epsilon, L tambah epsilon. Jadi secara matematis bisa kita simbolkan sebagai berikut, yakni untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K, maka nilai mutlak dari Xn dikurang L ini kurang dari epsilon. Nah, maksud dari di sini simbol yang ada yang saya tandai warna biru, maksudnya itu ada ekor barisan yang mulainya dari XK terus berlanjut ke XK tambah 1, XK tambah 2 dan seterusnya, di mana ekor-ekor dari barisan tersebut itu berada di dalam pita L kurang epsilon, L tambah epsilon. Kemudian apa maksud dari nilai mutlak Xn kurang L ini? Nah, maksud dari nilai mutlak Xn dikurang L ini kurang dari epsilon, maksudnya jarak dari suku-suku dari ekor barisan ke titik yang titik yang didekati itu jaraknya kurang dari epsilon, karena kan berada di dalam pita, berarti jaraknya itu kurang dari epsilon. Jadi secara umum barisan Xn itu dikatakan konvergen ke bilangan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau epsilon positif terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N itu lebih besar atau sama dengan K, maka nilai mutlak dari Xn dikurang L itu kurang dari epsilon. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan epsilon itu apa. Jadi epsilon ini merupakan sebuah nilai positif bilangan positif yang nilainya kecil, paling kecil. Oke, next. Nah, kemudian tadi kan sudah diketahui definisi umum dari barisan konvergen. Kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai K-nya? Jadi untuk menentukan nilai K yang tadi, sini pertama-tama kita misalkan epsilonnya itu nilainya 1/2. Berarti dari definisi yang tadi bahwa 1/n itu dikurang L nilainya kurang dari epsilon. Berarti karena L-nya tadi itu 0 atau konvergen ke 0, maka kita bisa menuliskan bahwa nilai mutlak dari 1/n kurang 0 itu kurang dari 1/2. Nah, berarti 1/n ini kurang dari 1/2. Nah, untuk mencari nilai n-nya kita bisa balik dari 1/2 menjadi 2, maka dari epsilon kita ubah menjadi 1/epsilon. Jadi kita dapatkan nilainya n itu sama dengan 2. Nah, karena yang kita cari ini merupakan nilai K atau nilai yang menjadi batas dari nilai n. Jadi kalau misalkan kita ambil nilainya 2, berarti 1/2 kurang dari 1/2, berarti salah dong. Berarti kita ambil nilai n-nya yang lebih
besar dari 2, berarti kita ambil 3. Berarti kita masukkan 1/3 itu kurang dari 1/2. Ya, sudah benar bukan? Nah, berarti kalau sudah benar, berarti nilai K-nya yang diambil yaitu 3. Berarti nilai N itu lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian untuk yang jika kita misalkan epsilonnya sama dengan 2/5, maka bentuk 1/n kurang dari epsilon itu sama saja dengan bentuk 1/n kurang dari 2/5. Nah, untuk mencari nilai M-nya kita cukup membalik 2/5 ini jadi 5/2. Berarti dari epsilon kita ubah menjadi 1/epsilon. Berarti kita dapatkan nilai N-nya itu 2,5. Nah, karena 2,5 ini tidak merupakan bilangan bulat, maka kita ambil nilai yang lebih bilangan asli atau bilangan bulat yang lebih besar dari 2,5, yakni 3. Jadi kita ambil nilai K-nya yaitu 3. Dari di sini N-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Jadi kalau misalkan N-nya lebih besar atau sama dengan 3, maka bentuk ini sudah terpenuhi. Kemudian jika epsilonnya itu, mohon maaf tidak kelihatan, sini epsilonnya itu sini 5/7. Ini angka yang di atas yang terpotong ini merupakan angka 5, berarti epsilonnya itu 5/7, maka bentuk 1/n itu kurang dari epsilon sama saja dengan 1/n kurang dari 5/7. Jadi untuk mencari nilai n-nya, pertama-tama kita balik bentuk 5/7 jadi 7/5, berarti dari epsilon jadi 1/epsilon. Kita dapatkan nilainya itu 1,4. Nah, karena 1,4 ini merupakan bukan bilangan bulat, maka kita bulatkan atau kita ambil bilangan yang lebih besar dari ini, bilangan bulat yang lebih besar dari ini, yaitu bilangan 2. Jadi kalau misalkan nilai N-nya 2, berarti 1/2 itu kurang dari 5/7, kan sudah benar. Berarti K-nya itu sama dengan 2. Berarti untuk N yang nilai N-nya mulai dari 2 dan seterusnya itu sudah memenuhi bentuk 1/n kurang dari epsilon. Nah, kemudian perhatikan ini 1,4. Nah, karena kan tadi untuk mendapatkan nilai 2 ini kita mengambil bilangan bulat yang lebih besar dari 1,4, berarti kan 2. Nah, dengan kita bisa menggunakan fungsi floor atau fungsi tangga, di mana kalau fungsi floor X yang biasanya disimbolkan dengan kayak gini, fungsi floor X atau fungsi floor dari 1,4 ini menunjukkan bahwa bilangan terbesar yang nilainya lebih kecil dari 1,4, berarti bilangan yang terbesar yang nilainya lebih kecil dari 1,4 berarti 1 dong. Nah, jadi kita dapatkan 1,4. Karena kan tadi kita dapatkan nilai K-nya itu 2, berarti kita cukup menambahkan 1 lagi, tambah 1. Nah, berarti kita dapatkan nilai 2. Atau bisa juga kita menggunakan fungsi Seiling yang bentuknya seperti ini, dimana ini menunjukkan bilangan bulat, bilangan terkecil yang nilainya lebih besar dari X. Kemudian untuk secara umumnya, jika kita ambil epsilon positif yang sembarang epsilon positif, kemudian untuk N-nya lebih besar dari K, maka 1/n itu kurang dari epsilon. Nah, untuk mencari nilai K-nya, pertama-tama tadi kita balik nilai N-nya, kan tadi kita balik epsilon menjadi 1/epsilon. Kemudian bentuk ini kan bisa saja tidak berbentuk bilangan bulat, maka kita menggunakan fungsi tangga yang tadi. Berarti kita untuk mengambil nilai K-nya itu kita menggunakan fungsi tangga 1/epsilon. Nah, karena tadi 1/epsilon itu nilainya masih lebih kecil, maka kita menjumlahkan 1 supaya nilai K-nya itu sudah memenuhi N lebih besar dari K, sehingga 1/n itu kurang dari epsilon. Jadi ini merupakan nilai K secara umum.
Kemudian next, sini kita akan berlatih. Di sini ada barisan S dengan barisannya yaitu 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 dan seterusnya. Kemudian kita akan buktikan apakah barisan ini barisan konvergen atau tidak. Nah, jadi bentuk dari barisan ini, bentuk umum dari barisan ini itu sama saja dengan barisan 1 tambah 1/n, di mana n-nya ini anggota bilangan asli. Jadi kita perhatikan 2, terus 3/2, 2 untuk suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ke 100. Kita perhatikan kalau suku pertamanya kan 2 ada di sini. Suku keduanya itu 3/2 ada di 1,5. Suku ketiganya itu suku ketiganya 4/3 itu sekitaran 1, lebih. Kemudian untuk suku ke 100 berarti 101 per 100, maka nilainya itu akan dekat ke 1. Begitupun untuk suku yang ke 1000 atau 1 juta, berarti kita dapatkan 1001 per 1000 atau 1.000.001 per 1 juta, maka nilainya itu akan sangat dekat ke 0. Kalau misalkan kita sambungkan semua titik-titik suku-suku pada barisan itu, maka kita perhatikan bahwa garis itu akan mendekat ke 0. Nah, karena mendekat ke 0, mendekat ke 1. Karena garis itu mendekat ke 1, maka bisa kita katakan bahwa barisan 1 tambah 1/n itu konvergen ke 1. Untuk pembuktiannya di sini akan kita buktikan bahwa untuk setiap ini epsilon positif terdapat k anggota bilangan asli sedemikian sehingga n-nya itu lebih besar dari k, maka ini jarak dari barisan suku-suku pada barisan itu ke titik konvergennya itu kurang dari epsilon, atau nilai mutlak dari 1 tambah 1/n dikurang 1 itu kurang dari epsilon. Nah, apakah setiap kita mengambil sebarang epsilon selalu ada k yang kita temukan? Jadi kalau jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang dibawa, yakni untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat k anggota bilangan asli sedemikian sehingga n lebih besar dari k, maka 1/n itu kurang dari epsilon. Nah, untuk pembuktiannya, sini akan dibuktikan bahwa 1 tambah 1/n itu konvergen ke 1. Jadi kita ambil setiap epsilon positif, kita dapat memilih bilangan asli k, karena tadi sudah didapatkan nilai k-nya itu fungsi floor 1 per epsilon tambah 1. Kemudian kita masukkan ke definisi. Tadi definisinya yaitu terdapat k elemen bilangan asli sedemikian sehingga n itu lebih besar dari k, maka 1/n itu kurang dari epsilon. Nah, karena tadi kita dapatkan nilai k-nya itu satu fungsi floor dari 1 per epsilon tambah 1, maka kita mencari nilai 1/n itu dengan menggunakan nilai k. Nah, kita perhatikan bahwa n itu lebih besar dari k. Berarti kalau bentuk 1/n atau bentuk pecahan 1/n itu pasti nilainya kurang dari 1/k, karena kan ini n-nya lebih besar dari k. Berarti kalau 1/n itu nilainya kurang dari 1/k. Jadi nilai dari 1/n ini kita menggunakan pendekatan dengan bentuk 1/k. Karena kan k-nya tadi sudah diketahui nilainya, maka tinggal kita masukkan bahwa 1/k itu sama saja dengan 1 per fungsi floor 1 per epsilon tambah 1. Kemudian kita perhatikan bahwa bentuk ini sama saja dengan 1 per epsilon tambah 1 per epsilon, sama saja dengan epsilon per epsilon tambah 1. Nah, kalau epsilon dibagi epsilon tambah 1, bentuknya itu nilainya itu tetap saja kurang dari epsilon. Perhatikan ini 1 per, misalkan nilai dari fungsi floor 1 per epsilon itu 1 per epsilon saja.
kemudian kita tambah dengan 1, maka kita dapatkan 1 per epsilon tambah 1 per epsilon. Maka kita dapatkan nilainya itu epsilon per 1 tambah epsilon. Nah, karena bentuk ini kan pasti ini nilainya itu kurang dari epsilon sendiri. Jadi bisa kita katakan bahwa 1 per n itu kurang dari epsilon, atau bentuk dari nilai mutlak 1 tambah 1 per n dikurang 1 itu kurang dari epsilon. Karena tadi ini bentuk yang 1 per n ini, bentuk 1 per n ini berasal dari bentuk yang ini kan 1 tambah 1 per n dikurang 1. Jadi karena tadi kita dapatkan nilai 1 per n itu sama saja dengan epsilon per 1 tambah epsilon, berarti 1 per n itu kurang dari epsilon. Jadi sudah terbukti bahwa 1 ditambah barisan 1 tambah 1 per n itu konvergen ke 1 dengan menggunakan definisi barisan yang tadi. Kemudian contoh yang kedua, sini ada barisan Z, yakni barisan dengan rumus umum Euler pangkat 1 per n. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah barisan ini konvergen atau tidak. Jadi untuk barisan Euler pangkat 1 per n, kemudian kita daftar dulu anggota-anggotanya. Berarti kalau suku pertamanya pangkat 1, berarti Euler pangkat 1 itu nilainya sama saja dengan 2,71. Kemudian Euler pangkat 2 itu sama saja, Euler pangkat 1/2 itu sama saja dengan 1,64. Kemudian suku, misalkan kita ambil suku ke 100, berarti Euler pangkat 1 per 100. Nah, Euler pangkat 1 per 100 ini nilainya 1,01005. Jadi nilai dari semakin besar nilai n-nya, maka nilai dari suku tersebut itu semakin mendekat ke 1. Jadi bisa katakan bahwa barisan Z ini itu konvergen ke 1. Nah, untuk membuktikan bahwa barisan Euler pangkat 1 per n ini konvergen ke 1, kita cukup membuktikan bahwa 1 per n atau pangkatnya ini konvergen ke 0 atau mendekati 0. Nah, mengapa demikian? Mengapa kita menggunakan pembuktian 1 per n saja? 1 per n itu konvergen ke 0 saja? Karena kita ketahui bahwa Euler pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti kita cukup menggunakan pembuktian pangkatnya saja. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa 1 per n itu konvergen ke 0, pertama-tama kita ambil sebarang bilangan epsilon positif. Kemudian kita pilih bilangan asli K, karena K tadi sudah kita dapatkan rumusnya, yaitu fungsi floor 1 per epsilon tambah 1. Maka untuk semua n lebih besar atau sama dengan K, maka berlaku nilai mutlak dari 1 per n itu kurang 0, itu kurang dari epsilon. Sama seperti contoh yang sebelumnya, kita untuk mencari nilai 1 per n, kita menggunakan pendekatan 1 per K, di mana karena n-nya itu lebih besar, bilangan yang lebih besar dari K, maka pastilah bentuk pecahan dari 1 per n itu lebih kecil dari 1 per K. Nah, karena tadi 1 K itu sudah didapatkan nilainya, yakni 1 per floor 1 per epsilon tambah 1. Tadi juga didapatkan bahwa bentuk ini nilainya sama saja dengan epsilon per epsilon tambah 1, yang dimana bentuk ini tetap saja kurang dari epsilon. Berarti kita bisa katakan bahwa 1 per n, nilai mutlak 1 per n itu sudah kurang dari epsilon. Nah, karena nilai mutlak dari 1 per n ini sudah kurang dari epsilon, maka sudah terbukti bahwa 1 per n ini konvergen ke 0. Nah, karena 1 per n ini sudah konvergen ke 0, maka barisan Z itu, atau barisan dengan rumus umum Euler pangkat 1 per n untuk setiap n bilangan asli, bisa saja dikatakan bahwa barisan itu sudah konvergen ke 1. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai
konsep barisan konvergen. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.